wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Apa kabarnya semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan ini. Saya Neneng Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur. Pada hari ini akan melaksanakan salah satu aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Acara sosialisasi yang kita adakan pada hari ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita sekarang ice breaking dulu ya. Silakan Bapak dan Ibu ke depan semuanya. Silakan Pak, Bu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pasangan masing-masing berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan Iya. Instruksinya seperti ini. Silakan Bapak Ibu dengan pasangannya menentukan siapa yang berperan sebagai Abi dan siapa yang berperan sebagai Ubi. Silakan. Abi dan Abu. Abi dan Abu, silakan. Oke. Yang ini Abi, yang itu Abu ya. Oke, sepakat. Nah, instruksinya nanti yang disebut namanya silakan tangkap tangan pasangannya dalam posisi sekarang itu seperti orang yang mau bersalaman. Silakan. Iya, percobaan dulu. Salaman yang belum itu. Ini. Ya. Itu posisi yang mau bersalaman tapi belum bersalaman ya. Nanti kalau disebut namanya silakan silakan Ibu tangkap tangan pasangannya. Siap? Oke. Abu. Bapak Ibu harus konsentrasi ya, konsentrasi. Ini Abi, ini Abu, silakan. Siap. Ya. Silakan Bu. Siap. Itu tangannya. Abi. Bagus ya. Yang Abu itu sangat gesit dan bisa menghindar. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, mari kita mulai acara sosialisasi ini dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Di sini saya sudah menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 dan hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya, topik dalam budaya positif ini diantaranya yaitu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada 5 posisi kontrol restitusi, yang
institusi. Dilanjut. Di sini ada tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif yang ada di sekolah adalah nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Lalu apa makna dari disiplin itu sendiri? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini biasanya si anak akan berbeda antara dia menyadari sendiri dengan apa kewajibannya dengan mereka diperintahkan oleh kita. Maka mereka akan merasa terpaksa dan karena takut, bukan karena kesadaran diri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya bermuara pada profil pelajar Pancasila. Lalu disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pada dasarnya saya sendiri selama ini menerapkan pembelajaran yang masih salah, karena kita selalu mengiming-imingi anak dengan hadiah, bahkan dengan peringatan berupa hukuman. Kalau kamu tidak melaksanakan ini, kalau kamu tidak melakukan ini, maka ibu akan apa kamu seperti itu. Padahal itu sangat salah, karena walaupun kita memberi hadiah, itu juga kenapa salah? Karena kita membuat si anak kurang mandiri. Mereka melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang diharapkan atau hadiah. Manfaat dari disiplin positif: yang pertama, dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa tanggung jawab atas dirinya. Yang ketiga, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan karena dorongan orang, bukan karena ingin sesuatu, tapi berasal dari motivasi dirinya sendiri. Lalu apa saja yang termasuk kepada nilai-nilai kebajikan? Yang pertama di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang terakhir, bergotong royong. Bukan yang terakhir, yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif.
Inilah profil yang kita harapkan dari peserta didik kita. Lalu apa saja keterampilan hidupnya? Yang pertama, si anak dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya, yang terbaik dari dirinya sendiri. Terus karakter yang diharapkan juga, si anak bisa bertoleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berarti ini berasal dari dirinya sendiri ya. Dilanjut. Dan yang ini yang motivasi perilaku manusia itu ada 3. 2 yang berasal dari luar atau eksternal, yang 1 berasal dari diri sendiri atau intrinsiknya, internalnya. Yang pertama, si anak melakukan sesuatu karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi karena takut dengan gurunya, karena takut dengan yang memberi tugas, mereka terpaksa melaksanakan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Mereka merasa takut. Yang kedua, itu juga dari eksternal ya, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak ada yang cenderung dia melaksanakan tugas karena ingin dipuji. Dipuji teman, dipuji juga oleh gurunya. Nah, di sini 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus yang ketiga, ini salah satunya motivasi yang berasal dari diri sendiri atau internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya kalau mereka melakukannya, dia akan menjadi orang seperti apa. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti titik-titik yang diharapkan apabila saya melakukannya. Seperti contohnya Bu, kalau ada peraturan harus memakai helm pada waktu berkendara, itu aturan. Tapi kalau si anak punya motivasi diri sendiri, sadar bahwa helm itu baik untuk kesehatan, untuk keselamatan di jalan. Nah, seperti itu bukan karena paksaan tapi kesadaran diri. Dari internal Mahidang sendiri lah, dari luarnya yang tahu. Terus ya, dalam menghadapi masalah-masalah, tantangan kita di kelas, kita juga akan memperlakukan anak seperti apa. Apakah kita memberikan hukuman, apakah kita memberikan konsekuensi atau restitusi. Yang diharapkan itu kita harus melakukan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang si anak tidak terima. Kita nggak tahu, si anak bahkan punya dendam sesuatu sama si guru karena kita perlakukan atau karena kita beri hukuman. Murid akan tersakiti, murid membenci peraturan, bersifat satu arah. Mau tidak mau, kamu harus begitu karena sudah begini. Itu satu arah, berupa hukuman mengatakan sesuatu kepada si siswa, dasar kamu orang yang misalkan buruk gitu ya, dalam tanda kutip. Itu kan menyakiti psikis. Ada lagi, silakan kamu lari mengitari lapangan 2 keliling. Itu juga menyakiti fisiknya. Yang kedua, konsekuensi. Yang ini lebih ke terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kita membuat peraturan, kalau kesiangan berarti kita akan, kalau si siswa itu kesiangan, berarti nanti waktu istirahat dia akan tinggal di kelas, melanjutkan ketertinggalan pelajarannya. Itu
konsekuensi ya. Ada sesuatu, ada sebab akibat. Murid dibuat tidak nyaman, masih tidak nyaman di sini. Karena si murid nanti pada waktu yang lain istirahat dia harus tinggal di kelas untuk mempertanggungjawabkan. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau gurunya tidak konsisten dengan aturan tersebut, dengan cara memonitoring, mengawasi anak, tetap saja ini memerlukan kalau kitanya tidak itu, tetap aja si anak akan mengabaikan. Yang ketiga, restitusi. Di sini restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi diri. Jadi bukan kita yang menentukan hukuman, tapi si anak sendiri apa yang dia bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dibuatnya. Dilanjut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya Bapak Ibu kalau di kelas kita mendapatkan anak yang nakal, itu mereka semata-mata ingin memenuhi kebutuhannya. Anak yang tidur di kelas karena dia merasa ngantuk, dia ingin bebas tidur. Ya, itu kebutuhan dia untuk tidur karena ngantuk. Terus ada anak yang nakal, misalkan sama temannya di mana mencubit atau apa, dia punya kebutuhan diri untuk kesenangan. Dia ingin merasa senang, cubit orang. Dia ingin merasa bebas, gak mau disuruh sama guru. Itu pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhannya, walaupun mereka belum bisa mengakomodir ya, bagaimana mengisi kebutuhan itu dengan hal-hal yang baik. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin mereka penuhi. Terus kita sebagai guru ada 5 posisi. 5 posisi kontrol sebagai guru. Apakah kita termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer? Nah, di sini idealnya seorang guru itu harus menjadi manajer buat peserta didiknya. Karena di manajer bukan menyalahkan siapa yang salah, siapa yang harus meminta maaf dan sebagainya, tapi di sini lebih ke mengontrol kondisi si siswa. Mereka bisa mencari solusi dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Dan Bapak Ibu, kemarin juga pada awal tahun ajaran pertama masuk, saya di kelas 5 telah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dan dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya, keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pada dasarnya pada setiap tahun ajaran saya melakukan kesepakatan kelas ini tanpa disadari dan tanpa sebelum mengetahui pembelajaran seperti ini, keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas dibikin dan tidak pernah dimonitoring oleh gurunya. Itu hanya sebuah aturan yang terpampang di dalam kelas. Tapi kali ini saya membuat kesepakatan kelas ini, keyakinan
dibuat sendiri oleh warga kelas, yaitu oleh siswa semua. Silakan dilanjut. Dalam membentuk keyakinan kelas ini, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bukan karena banyak sedikitnya, walaupun sedikit, kalau kita sudah terapkan dalam kelas sehari-hari, dalam kehidupan di sekolah sehari-hari, itu akan lebih nyaman daripada banyaknya keyakinan kelas tapi tidak ada satupun yang kita laksanakan. Ini ada beberapa foto pada waktu saya mempraktikkan pembuatan keyakinan kelas. Di sini anak-anak dikasih sticky note untuk diberikan kebebasan untuk mereka membuat keyakinan apa yang ingin mereka buat, kesepakatan apa yang ingin mereka buat. Di sini ada bahkan ada videonya, di sini tidak ditampilkan. Ini saat anak-anak membuat keyakinan kelas. Setelah kesepakatan kelas dibuat, lalu kita ubah kata-katanya lebih positif. Tidak menggunakan tidak atau jangan. Seperti jangan membuang sampah sembarangan. Itu kesepakatan kelas. Dirubah menjadi keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Itu tidak menggunakan kata tidak dan jangan. Harus saling menghormati, enggak, tetapi saling menghormati antar warga kelas, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi si anak yang melakukan teman-temannya, karena itu akan kita yang membunuh karakter mereka, membunuh mental mereka di depan kelas-kelasnya. Mereka akan down sehingga mereka merasa saya adalah orang yang gagal. Tapi restitusi ini lebih ke kolaborasi antara guru dengan siswa dalam memecahkan masalah yang terjadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia mereka itu seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasanya anak yang sudah bertengkar, mereka akan tidak bertanya selama 1-2 hari kadang ya. Tetapi tidak, dengan restitusi ini kita akan memperbaiki hubungannya. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tetapi melihat kesalahan dirinya saja. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang lebih baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah anak tersebut direstitusi oleh gurunya, mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini ada 5 posisi kontrol bagi guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman, pemantau maupun manajer. Nah, Bapak Ibu, untuk menambah pemahaman dan wawasan Bapak Ibu, sekarang saya akan menampilkan
Silakan. Ini videonya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menghadiri guru. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu
bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak ada tunjang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Kagak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu tadi kelima posisi kontrol bagi seorang guru. Nah Bapak Ibu, ada di posisi manakah Bapak Ibu semuanya ini? Bermacam-macam ya, ada yang merasa sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, bahkan ada juga sebagai penghukum. Saya sendiri sebelum mempelajari modul ini, saya juga bersama saya seorang penghukum, karena saya juga meyakini dulunya bahwa menghukum murid akan membuat si murid itu jerak dan takut kepada kita. Ternyata itu salah satu langkah yang salah untuk menumbuh kembangkan pengetahuan murid kita. Nah, selanjutnya, oh iya Bu, Bapak, nanti silakan Bapak Ibu membuat refleksi dari video yang sudah tadi saya tayangkan. Nah, selanjutnya, sekarang setelah 5 posisi kontrol, ada keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Tidak ada paksaan kalau dari dalam. Sedangkan seseorang yang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, itu termasuk motivasi yang datang dari dalam juga, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selama ini saya juga sama di dalam kelas membuat peraturan yang bisa memberatkan si siswa tersebut, sehingga selama ini peraturan kelas kami tidak berjalan dengan baik karena mereka kebanyakan merasa terpaksa atau merasa itu hanya untuk menghindari hukuman saja dari guru. Nah, dengan keyakinan kelas, siswa akan lebih menyadari bahwa keyakinan kelas itu perlu dan harus dipatuhi untuk merubah sikap mereka ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya, nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ada tahapan-tahapannya atau ada langkah-langkahnya. Keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas harus berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif dengan menghindari kata tidak ataupun jangan.
Terus selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi si anak tidak dibebani dengan peraturan-peraturan, tetapi mereka akan meyakini keyakinan mereka walaupun sedikit tetapi diterapkan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Harus kita tinjau ulang keyakinan kelas kita, apakah perlu ditambah atau yang sudah ada juga perlu konsistensi kita untuk mempertahankan perilaku yang menuju ke arah yang baik itu atau bagaimana? Selanjutnya, nah Bapak Ibu di sini ada gambar kelas 5 yang sedang membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Di sini mereka saya kasih sticky note untuk menuangkan ide-ide mereka dan pendapat mereka, kemauan mereka ingin seperti apa pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Ini kelas 5 yang sedang membuat keyakinan kelas. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu Bapak Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dari mereka, ingin menjadi seorang apa, ingin menjadi apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikutip dari Gosen 2004. Ada 9 ciri dari restitusi tersebut. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan yang peserta didik lakukan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena pada hakikatnya semua manusia akan pernah melakukan kesalahan. Termasuk saya pribadi mungkin sudah banyak perilaku yang salah, tapi kita belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Biasanya kalau ada konflik, si anak jadi berkelahi atau menjadi diam-diaman, tidak mau berkomunikasi lagi dengan anak lain, sehingga hubungan mereka akan jelek, akan tidak terjalin dengan erat. Maka dengan restitusi mereka akan diperbaiki lagi hubungannya. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan solusi, bukan memaksakan solusi. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena pada dasarnya anak yang nakal, anak yang ingin cari perhatian dari orang lain itu semata-mata ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa itu kebutuhan? Karena dia bosan, ia ingin kesenangan, sehingga jahil kepada temannya. Nah, seperti itu. Jadi restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang lebih baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Karena pada dasarnya kita melakukan restitusi itu
untuk mencari solusi atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh anak-anak kita. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, mereka yang pernah berbuat kesalahan setelah direstitusi akan kita kembalikan ke kelompoknya dengan tidak ada lagi pertengkaran, dengan solusi-solusi yang mereka ambil sendiri. Ya, selanjutnya, dalam melakukan restitusi ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Di sini dikenal dengan piramida restitusi atau segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bahwa kita meyakinkan si anak setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi si anak tidak menganggap dirinya buruk, tidak menganggap dirinya orang yang gagal. Karena setiap orang pada dasarnya pernah melakukan kesalahan. Lanjut, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita juga kasih pemahaman bahwa anak tersebut bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Setelah kita menstabilkan identitas, lanjut kita ke tahapan selanjutnya, yaitu memvalidasi kebutuhan. Yang di sini kita bisa memberikan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan mereka juga punya alasan yang akan mereka ungkapkan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu merasa bosan, misalkan kamu memenuhi kebutuhan kesenangannya, jangan sampai jahil sama orang, tetapi lebih ke mencari solusi, mencari kesenangan di bidang lain. Setelah itu kita akan melaksanakan tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan di dalam kelas juga, sudah membuat keyakinan, kita tanya anak tersebut nilai-nilai apa yang telah kita sepakati yang ada di keyakinan kelas. Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita harus bertanya. Kalau pasti mereka jawabannya akan menjawab ingin menjadi orang yang baik. Kalau kalian sudah melakukan kesalahan dan ingin menjadi orang baik, solusi apa? Kita menawarkan solusi. Solusi apa untuk memperbaiki kesalahan kalian? Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini seperti tadi ya, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini ungkapan-ungkapan dalam proses menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lontarkan kepada peserta didik kita dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, di proses validasi tindakan yang salah, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ini ada contoh-contoh pertanyaannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri
karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena anak juga Bapak Ibu punya alasan tertentu mengapa mereka berbuat seperti itu. Ada keyakinan dalam dirinya untuk mempertahankan apa yang menurut mereka penting bagi dirinya. Terus bisa juga diberi pertanyaan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yaitu sikap yang mencari solusi dari masalah tersebut. Lanjut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai warga kelas dan sebagai keluarga. Kita tanya dulu, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita memberikan pilihan kebebasan kepada anak-anak kita untuk menentukan kelas ideal seperti apa yang mereka inginkan, supaya kita belajar bisa memenuhi kebutuhan dari peserta didik kita. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan di dalam langkah-langkah menanyakan keyakinan untuk peserta didik. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sampai di penutup. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya nanti setelah ini Bapak Ibu silakan membuat merefleksikan dari hasil sosialisasi budaya positif yang barusan saya sampaikan, dan Bapak Ibu juga memberikan refleksi dari video yang sudah tadi saya tayangkan. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif, hendaknya pendidik atau guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, sudah ya Bapak Ibu sampai sana. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam mengikuti penerapan budaya positif atau sosialisasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan mau menggurui, tapi ini hanya sekedar sharing dan menyebarkan pemahaman, di mana Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan dan melaksanakan apa saja budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru, juga para TU. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Halwanita, guru SD Negeri Kelengipuk. Setelah saya mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Neneng Nur Laila,
menambah wawasan saya tentang teori 5 posisi kontrol. Dalam rangka menerapkan disiplin, selama ini saya lebih cenderung menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, dan pemantau. Karena saya berpikir ketiga posisi tersebut akan mampu memunculkan sikap disiplin dari dalam diri murid. Dan ternyata hal tersebut salah, karena disiplin sesungguhnya adalah disiplin yang dibangun atas kesadaran dari dalam diri siswa. Dan posisi terbaik bagi siswa, bagi seorang guru atau orang tua saat anak melakukan pelanggaran atau kesalahan adalah posisi sebagai manajer. Sukses terus untuk program pendidikan guru penggerak. Terima kasih juga buat Bu Neneng Nurlaila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Joena, guru SD Negeri Kiarangukuk. Budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disampaikan oleh Bu Neneng Nurlaila memotivasi saya untuk menerapkan dan mengembangkannya di kelas dengan penuh semangat. Terima kasih Bu Neneng Nurlaila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.